Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-138. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lelaki bertubuh tambun itu menatap tajam ke arah para penduduk Wanua Wajah. 7 orang Wanua Wajah langsung bergegas naik menuju ke arah atas Bukit Rance. "Tumben kau bisa garang, Brek. Aku acungi 2 jempol padamu," ujar Tumenggung Ludaka sambil tersenyum simpul. Pemimpin pengawal rombongan itu baru saja turun dari atas bukit. "Lah mau bagaimana lagi lu? Dari tadi mereka ribut terus dengan giliran untuk sowan pada Gusti Prabu. Sedangkan aku capek juga lapar, belum sempat sarapan sudah mengurusi orang sebanyak ini. Kamu enak, mengawal Gusti Prabu Jayengrana di atas bukit. Lah aku semalaman berjaga di bawah sini, mana nyamuknya besar-besar lagi," keluh Demung Gumbrek sambil mengelus perutnya yang buncit. "Sabar, Brek, sebentar lagi makanan kiriman dari Lurah Wanua Rance datang untuk para prajurit di sini. Kau tunggu saja," ujar Tumenggung Ludaka sambil tersenyum tipis. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian serombongan orang dari kediaman Lurah Wanua Rance datang membawa nasi yang sudah dibungkus daun jati. Mereka adalah para wanita muda yang cantik dengan dandanan khas gadis desa yang lugu. Dengan keranjang bambu yang digendong, mereka mendekati Tumenggung Ludaka dan Demung Gumbrek yang tengah berbincang. "Permisi Gusti Perwira, saya Suketi yang diutus Ki Lurah Empu Bahula untuk mengantar makanan bagi para prajurit." "Kami harus menaruh makanan ini di mana?" ujar Suketi, gadis paling manis di antara 10 gadis yang datang ke tempat itu. Mata Demung Gumbrek langsung melebar melihat kecantikan wanita itu. Cah Ayu, siapa namamu tadi?" tanya Demung Gumbrek sambil menatap wajah cantik Suketi hampir tak berkedip. "Saya Suketi Ndoro," jawab Suketi sambil tersenyum malu-malu kucing. "Wah, sungguh cantik perawan Wanua ini. Aku Demung Gumbrek, wakil pimpinan pengawal pribadi Gusti Prabu Jayengrana. Nah, kau boleh meletakkan keranjangmu di sana. Bilang sama teman-temanmu ya," ujar Demung Gumbrek sambil menunjuk ke sebuah batu datar yang ada di bawah pohon rindang. "Baik Gusti Demung, saya permisi," Suketi mengangguk sambil tersenyum manis. Gadis desa itu dengan langkah kemayu berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Gumbrek. Gadis itu cantik, tidak kalah dengan para gadis cantik kota Kadiri, gumam Demung Gumbrek sambil terus memperhatikan gerak-gerik Suketi. Tumenggung Ludaka mendekati Demung Gumbrek yang tengah memperhatikan para gadis dari rumah Ki Lurah Wanua Rance. "Awas jaga mata, ingat anak istri di rumah," ujar Tumenggung Ludaka sambil meraih kendi air minum yang ada di samping Demung Gumbrek. "Gadis itu cantik lu, sepadan dengan Dekjum. Aku pengen bawa pulang ke Kadiri," ucap Demung Gumbrek sambil terus menatap ke arah Suketi. "Kau yakin mau menduakan Juminten, Brek? Apa kau tidak ingat dengan kejadian tempo hari?" Tumenggung Ludaka mengingatkan kawan karibnya itu. "Ya, tempo hari Gumbrek yang kedapatan mabok di acara pernikahan Demung Rajekwesi digebuki oleh Juminten gara-gara merangkul seorang penari teledek yang menghibur di acara itu. Bibirnya sampai pecah dan matanya lebam akibat pukulan keras Juminten hingga selama sepekan Gumbrek menjadi bahan ejekan Ludaka, Landung dan Jarasanda." Mengingat peristiwa itu, Demung Gumbrek bergidik ngeri. "Ya ingat lu, Dekjum menghajarku sampai babak belur begitu, siapa yang lupa coba?" "Memangnya kenapa?" Demung Gumbrek menoleh ke arah Tumenggung Ludaka. "Masih tanya kenapa lagi? Kau mau mengulangi Juminten ngamuk lagi, Brek?"
Tumenggung Ludaka menatap heran ke arah Demung Gumbrek. Ya gak lu, aku kapok deh kalau harus menghadapi amukan Dek Jumlu. Ujar Demung Gumbrek memelas. Nah itu baru namanya suami takut istri, maksudnya sayang istri, hehehehe. Ludaka tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Gumbrek. Dasar sompret kau lu, gerutu Gumbrek sambil menggasak sebungkus nasi yang beralaskan daun jati. Hari ini satu persatu perwakilan rakyat dari Wanua-Wanua di sekitar Pakuwon Tawing menghadap pada Maharaja Panjalu untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait aneka hal yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Sang Raja melayani sowan mereka dengan arif dan bijaksana. Rata-rata para sesepuh Wanua itu puas dengan apa yang menjadi penjelasan dari Panji Watugunung. Semua itu tidak lepas dari pengamatan Resi Empu Kerta. Sasikirana, Raja Panjalu memang bijak dalam bersikap ya. Lihatlah para penduduk yang sowan kemari. Semua terlihat puas mendengar jawaban dari Gusti Prabu Jayengrana, ujar Empu Kerta yang menatap Panji Watugunung dari serambi kediamannya. Dewi Srimpi alias Dewi Sasikirana tersenyum mendengar pujian ayahnya. Setelah menaburkan bunga pada abu jenazah ibunya di Sanggar Pamujan, Dewi Srimpi memang mengikuti langkah sang ayah ke kediaman pribadinya di sisi barat pertapaan Ranje. Dia begitu gembira mendengar pujian dari ayahnya untuk Panji Watugunung. Suamiku memang raja yang bijaksana, batin Dewi Srimpi sambil tersenyum simpul menatap ke arah Panji Watugunung yang tengah menghadapi keluhan para rakyatnya. Hari itu datang seorang pemahat batu yang dijanjikan Adipati Windupati untuk membuat prasasti mengenai tanah Sima untuk Wanua Ranje yang akan menjadi penyokong kehidupan sehari-hari pertapaan Ranje. Selepas 3 hari berada di pertapaan Ranje, rombongan Panji Watugunung mohon pamit untuk pulang ke Kadiri. Dengan berat hati, Empu Kerta melepas kepergian Dewi Srimpi, putri kandungnya yang baru bertemu selepas lebih dari 2 warsa menghilang. Saya mohon pamit Kanjeng Romo. Kalau ada waktu lagi, Sasikirana pasti menjenguk Kanjeng Romo di tempat ini, pamit Dewi Srimpi dengan mata berkaca-kaca. Romo hanya bisa mendoakan agar kau selalu bahagia Gercah Ayu. Kalau dewa menghendaki, Romo berdoa agar kau diberikan seorang putra yang kelak akan menjadi ksatria bijaksana seperti Gusti Prabu Jayengrana, ujar Empu Kerta sambil mengusap air matanya. Gusti Prabu Jayengrana, hamba titip Sasikirana, mohon Gusti Prabu senantiasa menjaga putri hamba ini. Pada dewata hamba berdoa, semoga Gusti Prabu Jayengrana mampu memimpin rakyat Panjalu dengan adil dan bijaksana, imbuh Empu Kerta sembari menghormat pada Panji Watugunung. Terima kasih atas semua wejangan dan doamu Empu Kerta. Kami mohon pamit, ujar Panji Watugunung yang segera melompat ke atas kudanya. Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti segera mengikuti langkah sang suami. Perlahan rombongan Panji Watugunung bergerak meninggalkan pertapaan Rance untuk kembali ke istana Katang-Katang di Kadiri. Empu Kerta terus memandangi kepergian mereka hingga rombongannya itu menghilang di tikungan jalan. Rombongan Panji Watugunung terus bergerak menuju ke arah kota Kadipaten Karang Anom. Namun mereka tidak mampir ke arah istana Kadipaten Karang Anom melainkan berbelok arah ke timur menuju ke arah Wanua Sumberjati yang memiliki dermaga penyeberangan menuju ke wilayah Gelang-Gelang. Sesampainya di dermaga penyeberangan, matahari telah hampir tepat di atas kepala. Rombongan itu segera menghentikan langkah kaki kuda mereka di dekat dermaga sambil menunggu kapal yang masih bergerak dari seberang sungai. Pandangan Cempluk Rara Sunti tertuju pada seorang pemuda berbadan gempal dengan kumis tebal dan ikat kepala hitam yang duduk tak jauh dari tempat mereka berhenti. Selir bungsu Panji Watugunung itu segera melompat turun dari kudanya dan berjalan mendekati orang itu. "Kakang Singomanggolo, apa benar ini kau Kakang?" tanya Cempluk Rara Sunti segera. Lelaki muda bertubuh gempal itu segera menoleh ke arah Cempluk Rara Sunti. Cempluk Rara Sunti adikku, jagat Dewa Batara, ini Cempluk adikku." Pemuda itu seakan tak percaya dengan penglihatannya. Dia sampai mengucek matanya, "Benar ini aku Cempluk adikmu, Kakang Manggolo," ujar Cempluk Rara Sunti yang segera menghambur ke arah pemuda yang bernama Singo Manggolo itu. Cempluk Rara Sunti segera memeluk erat Singo Manggolo. "Ini siapa Dinda Sunti?"
Tanya Panji Watu Gunung yang tiba-tiba muncul di samping mereka berdua. Ada raut muka kesal pada wajah Panji Watu Gunung yang melihat kejadian itu. Namun sebagai Raja Panjalu dia berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya. Sampai lupa aku. Perkenalkan Kakang Prabu, ini kakakku Singo Manggolo, putra sulung Bopo Warok Surapati. Kakang Manggolo, ini suamiku Maharaja Panjalu Prabu Jayengrana, ujar Cempluk Rara Sunti sambil tersenyum simpul dan melepas pelukannya pada Singo Manggolo. Kakak kandungmu Dinda Sunti, kok aku tidak pernah melihatnya waktu tinggal di sana, Panji Watu Gunung mengernyitkan dahinya. Mohon maaf Gusti Prabu, ketika Gusti Prabu tinggal di rumah Bopo Warok Surapati, hamba tengah berguru pada Resi Wanapati di pesisir selatan. Bopo Warok Surapati juga menceritakan tentang kisah Gusti Prabu Jayengrana sewaktu berada di sana, sahut Singo Manggolo dengan cepat. Begitu, kalau begitu aku minta maaf karena sudah salah paham dengan Kakang Manggolo. Lantas ada apa hingga Kakang Manggolo sampai ke tempat ini? Sekedar jalan-jalan atau ada keperluan? Tanya Panji Watu Gunung segera. Iya Kakang Manggolo, tumben sekali kau sampai di sini. Biasanya kau tak pernah mau pergi jauh dari Kadipaten Wengker, timpal Cempluk Rara Sunti sembari menatap ke arah Singo Manggolo. Lelaki muda bertubuh gempal itu menghembuskan nafas panjang sebelum berbicara. Aku kemari karena diutus Bopo Warok Surapati, Cempluk. Kadipaten Wengker tengah dalam bahaya. Ancaman perebutan kekuasaan tengah terjadi di sana. Paman Warok Surajaya ingin melengsarkan Paman Warok Suragati dengan mengumpulkan para pendekar yang membangkang terhadap perintah Paman Adipati Warok Suragati. Dia juga menghasut rakyat Pakuwon Sunggingan untuk membantunya melawan Paman Adipati Suragati. Bopo kebingungan harus berpihak pada siapa karena mereka dua-duanya adalah saudara kandung Bopo Surapati. Karena itu diam-diam Bopo memerintahkan aku untuk berangkat ke Daha mencarimu juga untuk meminta bantuan kepada Gusti Prabu Jayengrana agar menyelesaikan masalah ini, ujar Singo Manggolo menutup ceritanya. Adipati Suragati sangat setia kepadaku, bahkan mendukungku saat aku masih seorang Yuwa Raja Panjalu. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena menyangkut keluarga besar Kadipaten Wengker, Panji Watu Gunung mengelus dagunya. Gumbrek, kemari kau, panggil Panji Watu Gunung pada Demung Gumbrek yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Demung bertubuh tambun itu segera berlari menuju ke arah Panji Watu Gunung dan Cempluk Rara Sunti. Ada perintah untuk hamba Gusti Prabu, Demung Gumbrek menyembah pada Panji Watu Gunung. Bawa 10 prajurit untuk mengawalmu hingga istana Katang-Katang. Kemudian minta Kakang Warigalit untuk membawa 3.000 prajurit menyusulku ke Wengker. Minta Kakang Warigalit untuk menugaskan kepada Jarasanda untuk melakukan pengamanan ketat di sekitar kota raja. Apa kau mengerti? Perintah Panji Watu Gunung segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, jawab Demung Gumbrek sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Pria bertubuh tambun itu segera melaksanakan tugas dari rajanya. Panji Watu Gunung segera bergegas menuju ke arah kudanya diikuti oleh Cempluk Rara Sunti dan Singo Manggolo. Ditemani oleh 2 orang istrinya, Singo Manggolo dan Tumenggung Ludaka, Panji Watu Gunung memimpin para pengawal pribadinya menuju ke arah Kadipaten Wengker. Janasamba dan ketiga kawannya telah sampai di kota Kahuripan setelah menempuh perjalanan hampir sepekan lamanya. Mereka sempat tersesat di wilayah hutan di timur kota Kadipaten Matahun. Keempat orang itu terus menggebrak kudanya menuju ke arah istana Kahuripan. Sesampainya di sana, 4 orang prajurit penjaga langsung menghadang begitu mereka sampai di pintu gerbang istana Kahuripan. Siapa kalian? Mau apa kemari? Ini wilayah istana raja. Tidak semua orang bisa masuk seenaknya, ujar seorang prajurit penjaga berbadan besar dengan bengis. Maaf Gusti prajurit, hamba utusan aku Wiryamukti dari Elwaram. Ingin bertemu dengan Gusti Prabu Mapanji Alanjung, ujar seorang caraka pilihan aku Wiryamukti dengan penuh hormat. Kau tunggu di sini sebentar. Aku akan melapor pada Gusti Prabu lebih dulu, ujar sang prajurit yang segera berlalu meninggalkan mereka. Selang waktu beberapa saat kemudian,
Si prajurit itu kembali dan mengajak Jana Samba dan ketiga kawannya untuk menemui Prabu Mapanji Alanjung di ruang pribadi raja. Keempat orang itu segera menyembah pada Prabu Mapanji Alanjung begitu sampai di ruang pribadi raja. Mereka segera duduk bersila di lantai dengan rapi. Mapanji Alanjung langsung berdiri dari tempat duduknya sebelum berbicara. "Mau apa kalian kemari?" Sang caraka dari Pakuwon Elwaram yang bernama Sagopa itu langsung menghormat pada Raja Jenggala sembari menghormat. "Mohon ampun Gusti Prabu, kedatangan kami kemari ingin menyampaikan permohonan persekutuan dengan pihak kerajaan Jenggala. Kami sungguh tidak senang Elwaram dikuasai oleh Prabu Jayengrana. Kami mohon agar Gusti Prabu sudi untuk menerima permohonan kami agar Elwaram terbebas dari pemerintah Panjalu," ujar Sagopa dengan penuh hormat kepada Mapanji Alanjung. Aku mengerti apa yang kalian maksudkan. Tapi Jenggala terikat dengan ucapan Bibi Kilisuci untuk berdamai dengan Panjalu. Mereka sudah merelakan kota Kahuripan kami ambil alih. Menerima permohonan kalian, bukankah sama dengan menabuh genderang perang melawan Jayengrana? Aku tidak mau mengorbankan seluruh Jenggala hanya untuk menerima permohonan kalian. Mapanji Alanjung mengelus kumis tipisnya. Raja muda itu rupanya cukup berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Dia sadar bahwa kemampuan tempur kerajaan Jenggala saat ini tidak mungkin mampu untuk menandai bala tentara Panjalu. Di samping itu dia juga sedang dalam masa berat karena menghadapi pemberontakan Adipati Menak Luhur dari Blambangan. Tapi Gusti Prabu, mohon dipertimbangkan sekali lagi. Saat ini kami bersekutu dengan Pangeran Dyah Wijayawarman dari Suwarna Dwipa. Beliau juga meminta persetujuan untuk membuat persekutuan dengan pihak Jenggala. Kami membawa surat dari beliau untuk Gusti Prabu Mapanji Alanjung, ujar Sagopa sambil menoleh ke arah Jana Samba yang duduk di sampingnya. Jana Samba segera menghaturkan surat dari daun lontar yang terbungkus oleh kain merah kepada Mapanji Alanjung dengan kedua tangannya. Rakrian Samarosaha yang ikut mendampingi sang raja segera mengambil surat dari tangan Jana Samba dan memberikannya pada Prabu Mapanji Alanjung. Dengan tergesa Raja Panjalu itu membuka bungkus surat lalu membaca barisan huruf Jawa kuno yang tertera di lembaran daun lontar. Selesai membaca surat itu, Mapanji Alanjung terdiam beberapa saat lamanya. "Aku akan merundingkan jawaban dari suratmu ini segera. Sementara menunggu, ku perkenankan kalian beristirahat di balai peristirahatan tamu Istana Kahuripan. Prajurit, antar para utusan ini ke balai peristirahatan sekarang." Titah Mapanji Alanjung segera. Dua orang prajurit penjaga di depan ruang pribadi raja langsung menyembah pada Prabu Mapanji Alanjung kemudian mengantar Jana Samba, Sagopa dan dua orang kawan mereka ke balai peristirahatan tamu. Usai mereka pergi, Rakrian Samarosaha segera menyembah Mapanji Alanjung. "Mohon ampun bila Paman lancang Nakmas Prabu, apa sebenarnya isi dari surat itu? Kenapa Nakmas Prabu sampai begitu lama memikirkan jawabannya?" ujar Rakrian Samarosaha dengan penuh hormat. "Ini menyangkut hak Paman. Dyah Wijayawarman menuntut hak tahta kerajaan Mataram Lama dari keturunan Wangsa Isyana. Namun dia berkata bahwa akan memberikan seluruh tanah Jenggala kepadaku jika mau membantunya mengambil kembali haknya sebagai raja. Artinya dia hanya ingin berkuasa di bekas wilayah Shailendra yang kini menjadi wilayah Panjalu. Ini yang membuat aku bingung. Di satu sisi aku terikat dengan perjanjian dengan Bibi Kilisuci untuk berdamai dengan Panjalu. Di sisi lain aku juga ingin menuntut balas kematian Kanjeng Romo Prabu Garasakan pada Jayengrana," ujar Mapanji Alanjung sambil memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa sakit. "Seharusnya Gusti Prabu bisa melakukan taktik lempar batu sembunyi tangan. Kita bantu Dyah Wijayawarman diam-diam tanpa kita menggerakkan pasukan Jenggala secara terang-terangan. Ingat Gusti Prabu, di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Kita harus tahu mana kawan dan mana lawan. Saran Paman, sebaiknya Gusti Prabu terima tawaran persekutuan dengan Dyah Wijayawarman. Toh markas mereka ada di Elwaram, yang bukan merupakan wilayah Jenggala lagi. Cuma kita tidak bisa terang-terangan membantu mereka. Suruh para prajurit Jenggala untuk bergerak dalam rombongan kecil dan menyamar sebagai rakyat biasa untuk bergerak menuju ke Elwaram. Sementara untuk bantuan pangan,
Kita bisa menggunakan pelabuhan Hujung Galuh untuk mengirimkan bahan makanan lewat laut ke pelabuhan Kambang Putih, ucap Rakrian Samarosaha dengan penuh keyakinan. Mendengar penuturan Rakrian Samarosaha, Mapanji Alanjung sejenak menghela nafas panjang. Baiklah Paman, aku terima saran darimu. Kita buat balasan atas surat Dyah Wijayawarman dan kita jalankan rencana sesuai dengan omonganmu, ujar Mapanji Alanjung dengan cepat. Demikianlah, Kerajaan Jenggala diam-diam mulai menyusun rencana untuk membantu Dyah Wijayawarman untuk mendirikan kembali kekuasaan Wangsa Syailendra di tanah Jawa Dwipa. Sementara itu rombongan Panji Watu Gunung yang berbalik arah menuju ke Kadipaten Wengker terus bergerak cepat menuju ke arah barat daya. Dengan dipandu oleh Singomanggolo, rombongan itu memangkas jarak dengan melewati sisi utara Kadipaten Tanggulangin tanpa memasuki wilayah kota Kadipaten. Saat senja menjelang mereka telah tiba di wilayah sisi perbatasan Kadipaten Tanggulangin dan Wengker. Karena hari semakin gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah wanua kecil yang menjadi wilayah terakhir Kadipaten Tanggulangin. Singomanggolo membawa mereka pada rumah Lurah Wanua Klepu, Empu Jonjing. Singomanggolo pernah menyelamatkan nyawa Empu Jonjing saat dia diserang gerombolan perampok yang menghadang perjalanannya dari wilayah Tapan. Dua orang penjaga rumah Ki Lurah Klepu langsung berlari menuju ke arah kediaman Lurah Empu Jonjing saat melihat puluhan orang berpakaian rakyat biasa berhenti di depan kediaman sang pemimpin Wanua. Lurah Empu Jonjing kemudian segera ke depan rumah kediamannya bersama dengan 4 orang penjaga keamanan rumahnya. Namun melihat kedatangan Singomanggolo di antara mereka, Empu Jonjing menarik nafas lega. "Maafkan aku pendekar. Penjaga keamananku baru saja menakutiku dengan omongan yang tidak benar." "Mari silahkan masuk," ujar Empu Jonjing dengan cepat. "Tidak apa-apa Ki Lurah, kedatanganku ingin meminta bantuan Ki Lurah. Aku dan kawan-kawanku ini hendak ke Wengker tapi kami kemalaman di sini." "Apa kami diizinkan untuk bermalam di sini Ki?" tanya Singomanggolo dengan sopan. Warok Surapati memang selalu mengajari anak-anaknya untuk berlaku sopan kepada siapa saja. Mendengar permintaan Singomanggolo, Ki Lurah Wanua Klepu itu tersenyum tipis. "Pendekar telah menyelamatkan nyawa tempo hari. Kalau sekedar bantuan kecil seperti ini aku tidak bisa. Sungguh aku orang yang tidak tahu balas budi. Mari pendekar kita masuk," ajak Empu Jonjing sambil melangkah menuju ke balai Wanua Klepu. Singomanggolo, Panji Watu Gunung, Dewi Srimpi, Cempluk Rarasunti dan para prajurit pengawal pribadi raja yang dipimpin oleh Tumenggung Ludaka bergerak mengikuti langkah sang keraman. Setelah semua duduk bersila di lantai balai Wanua Klepu, Empu Jonjing segera bergegas menuju ke arah dapur untuk meminta para abdinya menyiapkan makanan kepada para tamu yang datang. Sambil menunggu masakan, mereka bercakap-cakap di balai Wanua Klepu. "Kalau boleh tahu, kalian ini dari mana pendekar? Membawa orang sebanyak ini pasti ada sesuatu yang penting," tanya Empu Jonjing pada Singomanggolo sembari tersenyum tipis. "Kami ini mau ke Pakuwon Tapan Ki Lurah, mereka bertiga ini adalah saudara saya. Bopo saya meminta agar saya menjemput mereka," jawab Singomanggolo dengan sopan. "Oh begitu ya, akhir-akhir ini keamanan wilayah perbatasan dengan Wengker sering diganggu oleh kawanan begal. Karena Adipati Suragati sibuk menghadapi kemelut melawan Aku Sunggingan, maka keamanan wilayah perbatasan Wengker jadi terabaikan. Kalian beruntung tidak kemalaman di hutan Jati Bedruk. Andai kemalaman di sana pasti kalian dirampok oleh orang. Banyak penduduk Klepu yang menjadi korban keganasan para begal di alas Bedruk," tutur Empu Jonjing sambil menghela nafas panjang. "Terima kasih atas peringatannya Ki Lurah. Kami bisa menjaga diri dengan baik." "Ki Lurah tenang saja," ujar Singomanggolo dengan cepat. Lurah Wanua Klepu itu segera manggut-manggut mendengar omongan Singomanggolo karena telah melihat sendiri kemampuan bela diri lelaki muda bertubuh gempal itu tempo hari. Malam itu suguhan sederhana khas pedesaan tersaji di depan rombongan Panji Watu Gunung dan pengawal pribadinya. Malam segera berganti pagi. Cuaca cerah pagi hari itu di langit wilayah Kadipaten Wengker membuat semua orang bersemangat untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Usai membersihkan diri dan dilanjut dengan sarapan pagi,
Singo Manggolo berpamitan kepada Ki Lurah Empu Jonjing sekaligus berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemimpin Wanua Klepu itu. Kami mohon diri Ki Lurah, terima kasih atas semua bantuan yang Ki Lurah berikan kepada kami. Kami mohon diri, ujar Singo Manggolo berpamitan kepada Empu Jonjing. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia, pendekar. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Semoga kalian semua selamat sampai tujuan, doa Empu Jonjing sesaat sebelum Singo Manggolo melompat ke atas kudanya. Panji Watugunung dan kedua istrinya yang sudah lebih dulu naik ke atas kuda mereka masing-masing segera mengikuti langkah kaki kuda Singo Manggolo menuju ke wilayah Pakuwon Tapan. Usai melewati sebuah sungai kecil yang menjadi tapal batas wilayah Kadipaten Tanggulangin dan Wengker, mereka terus menggebrak kudanya melewati jalan yang membelah hutan bedruk. Tepat di tengah hutan itu, tiba-tiba saja, kraak, bruwak, sebatang pohon randu roboh melintang di jalan. Seluruh rombongan itu nampak terkejut melihatnya, kecuali Panji Watugunung yang masih terlihat tenang. Dari arah semak belukar melesat dua anak panah ke arah Singo Manggolo. Sring-sring, putra Warok Surapati itu segera mengibas tangan kanannya ke arah anak panah yang mengincar nyawanya. Wus, trak-tak. Dua anak panah itu langsung hancur berantakan di udara akibat kibasan angin tangan Singo Manggolo yang mengandung tenaga dalam tingkat tinggi. Usai itu, sekitar 100 orang berpakaian serba hitam dengan mengenakan topeng kayu berwarna merah yang menutupi separuh wajah, mengepung rombongan Panji Watugunung. "Siapa kalian? Ada maksud apa mengepung kami?" hardik Singo Manggolo dengan cepat. Terdengar suara tawa menggema dari arah timur. Gendang telinga sampai berdenging sakit karena suara tawa itu mengandung tenaga dalam tingkat tinggi. Hahaha, hahaha, 4 orang melesat dari balik rimbunnya pepohonan hutan bedruk. Keempat orang itu memakai baju hitam dan jubah berwarna hijau. Mereka segera mendarat di depan Singo Manggolo. "Kami penguasa hutan bedruk. Serahkan semua harta benda kalian jika ingin selamat. Jika tidak, jangan harap kau bisa melihat sinar matahari pagi lagi," ujar si lelaki bertubuh kekar namun terlihat sudah sepuh karena kumis dan jenggotnya sudah memutih. "Begal keparat, berani kalian mengancamku, cari mati rupanya," ucap Singo Manggolo yang langsung melompat ke atas mereka berempat. Para prajurit pengawal pribadi raja langsung melompat turun dari kudanya dan langsung bergerak ke arah para begal alas bedruk. Tumenggung Ludaka pun langsung ikut menghambur ke arah Singo Manggolo yang tengah menghadapi 4 perampok itu. Pertarungan sengit langsung terjadi di tengah hutan yang sepi itu. Mereka mengadu nyawa untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Panji Watugunung, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti hanya diam saja di atas kuda mereka masing-masing mengamati situasi. "Dan Mas Prabu Jayangrana, apa sebaiknya kita membantu para pengawal kita?" tanya Dewi Srimpi sambil terus memperhatikan keadaan sekitar mereka. "Jangan meremehkan kemampuan kanuragan para pengawal kita, Dinda Srimpi. Mereka telah menjalani serangkaian ujian dari Kakang Warigalit dan Ludaka untuk menjadi pengawal pribadi raja. Pasti masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bela diri yang lumayan tinggi," jawab Panji Watugunung segera. Dan benar saja apa kata Panji Watugunung. Satu persatu anggota begal alas bedruk berhasil dilumpuhkan oleh para pengawal pribadi mereka. Di sisi lain, Singo Manggolo dengan cepat menghantamkan tangan kanannya ke arah salah satu dari 2 begal yang menjadi lawannya. Wuk, si begal bertopeng itu berusaha menghadang hantaman tangan kanan Singo Manggolo dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Blaar, darah kehitaman muncrat keluar dari bibir lawan Singo Manggolo. Seorang kawannya langsung membabatkan goloknya ke arah leher Singo Manggolo dengan cepat. Sret, putra Warok Surapati itu segera berkelit menghindari tebasan golok lawan yang disertai angin dingin berbau tidak sedap. Dengan cepat ia merendahkan tubuhnya lalu siku tangan kirinya menghantam dada lawan dengan keras. Buk, ouk, lawan terpental dan golok terlepas dari tangannya. Sebelum golok jatuh ke tanah, Singo Manggolo mengibaskan tangan kanannya ke golok itu yang segera melesat cepat ke arah salah seorang dari 4 begal yang baru dijatuhkannya. Wus, golok melayang cepat ke arah sang lawan dan jliep, aar,
salah satu dari keempat pemimpin begal alas bedruk itu melotot lebar saat merasakan perutnya terasa perih. Saat dia melihat ke bawah, sebuah golok menembus punggung hingga ke perutnya. Sekejap kemudian dia roboh dengan golok menancap di tubuhnya. Melihat kawannya tewas, sang pemilik golok langsung berteriak lantang sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah Singo Manggolo. "Mampus kau keparat!" Selarik sinar merah redup berbau amis darah menerabas cepat ke arah Singo Manggolo. Namun putra Warok Surapati itu bukan pendekar sembarangan. Dengan gerakan cepat dia menghindari sinar merah redup lantas melesat cepat ke arah lawan yang mengincar nyawanya. Tangan kanannya berubah warna menjadi merah menyala berhawa panas menyengat. Singo Manggolo dengan cepat menghantam dada lawannya yang terkejut setengah mati melihat kecepatan gerak Singo Manggolo. Duar, ledakan keras terdengar. Tubuh lawan Singo Manggolo terpental jauh dan menabrak pohon kueni besar yang tumbuh di tepi jalan itu. Dia langsung tewas seketika dengan dada hancur dan gosong. Tumenggung Ludaka baru saja menebas batang leher lawan saat seorang dari dua lawannya mencoba membokong untuk menghabisi nyawanya. Saat yang genting itu, sebuah jarum kecil berwarna merah menyala melesat cepat ke arah lawan yang hendak membokong Tumenggung Ludaka. Sring, cerep, aou, si pembokong langsung menghentikan gerakannya saat merasakan sesuatu menancap di lehernya. Rasa panas menyengat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Belum sempat dia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya limbung dan jatuh ke tanah. Pimpinan begal alas bedruk itu melotot sesaat sebelum tewas dengan mulut berbusa putih. Tumenggung Ludaka yang melihat itu semua segera menghormat pada Dewi Serimpi. "Terima kasih bantuannya Gusti Selir," ucap Tumenggung Ludaka sembari menghormat pada Dewi Serimpi. Selir ketiga Panji Watu Gunung itu hanya mengangguk halus tanpa menjawab omongan Tumenggung Ludaka. Dalam waktu singkat, para begal alas bedruk dilumpuhkan oleh para pengawal pribadi Panji Watu Gunung. Sisa 10 orang yang menyerah segera diikat dengan tali yang dibawa oleh mereka. Para pengawal kemudian membagi tugas di antara mereka. Sebagian mencari kayu bakar untuk membakar mayat-mayat perampok itu, sedangkan sebagian lagi menyingkirkan kayu randu yang menghalangi jalan. Dengan kerjasama yang baik, para pengawal pribadi Panji Watu Gunung segera menyelesaikan tugas mereka. Begitu rampung, Panji Watu Gunung dan para pengikutnya bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak cepat menuju ke arah Wanua Pulung, tempat kediaman Warok Surapati yang menjabat sebagai lurah di sana. Begitu sampai di depan rumah besar yang ada di dekat jalan raya, seorang lelaki sepuh berkumis tebal berjenggot panjang hitam dengan badan besar yang baru saja menuruni tangga rumah menatap ke arah rombongan Panji Watu Gunung yang berhenti di depan halaman rumahnya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.